Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Man. Itu man. Kejar man. Kemana? Ayo kita ikuti terus. Oh iya, kejar. Oke, sedulur, saya ada di rumahnya Paman Kusto ini. Lagi mau nyamper. Mau berangkat ini, sedulur. Tapi medang dulu ini, dikasih medangan ini sama Paman Kusto. Teh hangat, teman-teman. Aduh. Oke. Kita berangkat apa, Paman Kusto? Ya, nanti aku mau ini dulu ada sesuatu. Oh, ada apa sih? Ya, di sini aja ya. Iya, di sini saja apa-apa. Ada apa sih? Depan. Ya gini. Semalam kan saya habis dari hutan itu ya. Aku kan pulang Iya. terus. Oh, sebentar, saya buka dulu. Oke, sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami berdua di sini di channel Ki Bratawali ya, sedulur. Nah, ini untuk malam ini saya berada di rumahnya Paman Kusto ini mau berangkat. Ini ya, saya lagi nyamper lah istilah bahasa Jawanya nyamper ya Paman Kusto ya. Istilah Jawanya. Indonesianya apa? Kalau nyamper itu apa sih ya? Bahasa nyamperin itu berarti mendatangi, ya sama saja sih ya. Ya lagi nyamperin Paman Kusto, ngajak untuk berangkat ke hutan ini teman-teman. Ya, nah tapi ini Paman Kusto akan sedikit bercerita dulu sebelum kita berangkat. Nah, oke Paman Kusto. Oh iya Lur, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ya teman-teman, biar channel Ki Bratawali bisa berkembang ya teman-teman. Nah, jangan lupa ininya Lur, subscribe-nya Lur, jangan lupa ya. Oke, ini Paman Kusto ada apa ini? Kok kayaknya agak serius sedikit ini. Ada apa? Ya, agak serius sih. Ya kembali lagi ya. Iya. Semalam kan habis ke hutan pulang ya. Iya. Aku udah pulang, terus bikin kopi, cuci tangan, apa muka segala macam. Terus aku tidur lah ya. Bahasa Indonesia mapan tidur siapa ya? Mapan turu. Pergi tidur. Apa ya? Ya enggak. Apa sih ya? Beranjak tidur. Iya. Ya, beranjak tidur. Mau tidur. Iya, terus? Nggak tahu-taunya kayak gini Ki. Aku kebayang terus sama yang semalam itu saya lihat. Jangankan Paman Kusto, saya juga seperti itu Paman Kusto. Ya iya. Saya juga dalam pikiran saya kok kita bisa dikasih lihat. Ya, aku juga heran. Hal yang semacam ini kayak gitu kan Paman Kusto. Kan di pikiran terus kebayang-bayang ya. Kayak gitulah. Terus nggak terasa, aku tidur nggak terasa. Jadi seperti tidur, seperti tidak ya. Ya, orang namanya udah malam, udah anu kan tidurnya nggak ini ya. Terus kayak gini sih. Tidur, entah aku tidur apa enggak gitu. Kayak tidur kayak enggak kayak gitulah ya. Kayak mimpi apa bukan gitu. Ini. Di sana-sananya ya enggak. Pokoknya ada aku ketemu sama pemuda lah. Oh, Paman Kusto seperti bermimpi. Iya, ya kayak mimpi. Kayak mimpi. Ya, padahal Paman Kusto nggak kerasa tidur sepertinya ya. Nggak kerasa tidur, tapi tiba-tiba bertemu dengan sosok pemuda ini. Oh iya, aku juga pernah seperti itu, Man. Seumuran saya, ya berbedanya saya uang kuliah kelihatannya tua ya. Oh iya. Memang udah tua. Ada aja.
Jadi pemuda itu seperti kita gitu. Iya. Ada aja ini lur. Terus? Iya, terus Tapi gini Pak Wisto. gimana? Aku juga dulu pernah merasakan hal yang sama. Jadi saya sepulang live streaming nih ya. Sepulang live dari hutan seperti hutan yang semalam tapi lebih ini lagi. Ya, di situ ada penembahan sih pada waktu itu. Nah, saya pulang itu saya lagi duduk, Man. Saya lagi duduk di ruang tengah. Lagi lihat HP. Itu tiba-tiba ada kuntilanak merah duduk di depan saya. Itu seperti nggak tidur kan? Oh iya. Nah kayak gitu kan? Iya. Lah aku lihat kuntilanak merah di depan saya sampai berteriak gitu, saking Apa kagetnya. mungkin itu karena saya Kepikiran terus. terus apa gimana ya? Nah terus pemuda itu gimana? Soalnya kayak gini, Ki. Aku diajak pergi ke sesuatu tempat lah. Tempatnya ya apa ya? Orang kayak ada tangga kayak gitu tapi panjang banget. Oh jadi tapi naik. Iya. Jadi kayak ambal-ambalan gitu Iya, ya. iya. Kayak kalau kita naik rumah tingkat gitu Iya, ya, kayak gitu. iya. Ada tangganya gitu. Terus ya naik terus gitu. itu udah jauh lah. Nah di suatu tempat itu kayak di apa ya, kayak di Apa? luar, kayak nggak di bumi lah, kayak ada Oh, kayak di lamuk kayak gitu. Kayak di langit gitu ya. Iya. Seperti langit gitu ya. Ya ada gumpalan-gumpalan kayak batu tapi itu bukan batu. Kayak terus luas gitu sana ya, luas gitu ya. Luas banget. Iya. Ya terus itu diajak oleh pemuda itu. Iya, diajak. Terus. Nah, terus aku ya orang namanya diajak ya saya ngikutin ya. Terus luas habis kayak nggak ada kayak kosong lah. Kayak kosong, kayak ada apa? Kayak ada asap kayak gitu, gumpal-gumpal kayak gitu. Terus aku diajak kayak masuk ke asap tapi hitam apa ya? Kayak abu-abu kayak gitulah ya. Iya. Hitam tapi nggak hitam banget kan? Iya. Abu-abu. Iya, masuk. Terus di situ aku kaget. Jadi banyak banget. Ya seperti apa ya, kerajaan lah. Oh, jadi di sana itu Iya, ada seperti bangunan-bangunan kerajaan kayak gitu ya? Iya. Wah. Banyak orang. Tapi orang itu pada diem aja, kesibukannya masing-masing kayak gitu. Nggak ngurus, cuek gitu ya, nggak ngurusin. Itu, iya. Terus Paman Gusto dibawa kemana tuh? Ya terus ya dibawa masuk ke bangunan itu nggak? Ya sekelilingnya itu ada bangunan ya. Ya biasa kayak manusia lah. Iya. Ada orang ke sana kemari, itu kesibukannya masing-masing. Pating sliver kayak gitu ya. Nah aku di pemuda itu masuk ke gerbang gitu. Oh. Ya, diajak masuk ke gerbang oleh si pemuda itu. Iya. Ya, kayak pintu tapi tinggi banget lah. Iya. Pintu tapi tinggi banget. Dan diketuklah pintu itu. Terus aku diajak masuk. Iya. Herannya kayak gini. Jadi bangunannya itu seperti zaman dulu banget, tapi mewah Ki. Jadi kayak kerajaan apalah. Kayak kerajaan tua gitulah ya. Iya. Tapi mewah kesannya. Mewah. Terus aku diajak masuk. Ya dikasih minum Ki. Aku dikasih sobatan. Seperti manusia biasa gitu lah ya. Seperti manusia biasa. Terus aku ya udah minum, udah makan kayak gitu ya. Terus tahu apa? Jadi ada pemuda itu masuk, ya entah masuknya kemana, ya
yang saya ingat sih kayak masuk ke, ya kayak rumah kan masuk ke ruangan ya. Iya. Masuk ke ruangan terus dia keluar lagi. Sosok itu yang semalam aku lihat, Ki. Sebentar. Jadi pemuda itu masuk ke ruangan nih. Iya. Masuk ke dalam Iya. ruangan. Terus Tapi keluarnya itu sosok yang semalam. Yang semalam. Waduh. Ya aku kan jadi ini ya. Jadi ya takut lah. Takut. Oh, pokoknya mau lari aja. Mau terus Paman Kusto lari nggak? Ya lari. Pokoknya lari, cari jalan keluar itu. Pokoknya orang namanya mimpi kan biasa ya. Iya, seperti susah banget larinya ya. Banget larinya. Kesana kemari nggak ketemu itu. Terus nggak taunya aku lari aja terus. Ketemu gerbang itu. Iya. Terus di depan gerbang aku mau keluar terus nggak taunya aku di ini loh di apa cawer sih namanya apa, dicengkeram. Iya, dicengkeram sama burung gede banget. Jadi itu pas Paman Kusto lari keluar dari gerbang itu aku langsung dicengkeram oleh burung. Iya, di ini bawa terbang. Dibawa terbang kayak gitu. Nah, terus aku dilepasin lepas kayak gitu terus aku kebangun itu. Pas lepas itu ya. Iya, pas lepas itu kebangun. Aku ya aduh apa ini, apa mungkin sosok itu, apa mungkin Paman Kusto karena terlalu memikirkan ya itu karena seumur-umur kan baru kali ini kan ya, terlalu memikirkan atau ini petunjuk. Ya karena sebentar, kalau mimpi itu amburadul berarti ini hanya karena kita itu kebayang terus, kepemikiran terus. Tapi kalau mimpi ini step by step artinya urut, ya ini bisa jadi petunjuk Paman Kusto, gambaran bisa jadi. Tapi sosok itu benar-benar sosok yang semalam dan persis gitu. Sosok itu. Jadi aku ya kayak gini lah, duduk di kursi gitu ya. Ada buah-buah, ada di pokoknya makan lah. Iya. Si pemuda itu masuk, terus keluarnya sosok itu. Jadi saya kan kaget ya, takut terus. Iya itu aku lari. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Man. Itu man. Kejar man. Saya. Aduh. Sosoknya kesini lur. Saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Man. Kemana man? Kemana dia? Man? Hah? Kemana? Ayo kita ikuti terus. Kemana dia? Ke sana. Saya. Sebentar. Wah. Dia lari ke sana. Bablas ke sana kan? Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kemana dia? Sini. Tapi nggak kelihatan ya. Ya udah jauh man. Tapi ini benar-benar nyata kan? Nyata. Allahu Akbar. Ini benar-benar seperti mimpi man. Allahu Akbar. Tapi ini nggak mimpi kan man? Nggak mimpi kan ini? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh, jelas banget Ki. Iya. Tapi aku heran yakin. Kenapa datang ke rumah saya ya? Iya. Luar biasa ini.
Subhanallah. Allahu Akbar. Lur, ini bener-bener kita nggak mimpi nih, Lur. Kita nggak mimpi nih. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi seperti ada sesuatu ya, Man ya. Iya, kok malah datang ke rumah saya. Nah iya. Ini jadi saling berkaitan ya, dari mimpi, ya kan? Dari mimpi, terus Paman Kusto ketemu sosok itu. Tapi real ini nggak mimpi nih Paman Kusto. Nih ditepuk-tepuk nggak mimpi. Dari mimpi, terus Paman Kusto lihat sosok ini, terus dia datang ke rumah dan masuk ke rumah Paman Kusto. Astagfirullahaladzim. Takutnya apa memang itu ngintai saya apa gimana itu? Bisa juga sih, Man. Nah ini yang harus kita pecahkan, Man. Jadi dari alur cerita mimpi Paman Kusto, ya, ini kalau menurut pendapat saya ini Paman Kusto, ya. Kalau menurut pendapat saya, ini seperti sosok iblis ini seperti ingin mengajak Paman Kusto menjadi pengikutnya. Seperti ingin mengajak Paman Kusto menjadi pengikutnya, dan ini semata-mata hanya untuk dijadikan senjata. Gitu. Jadi dia mungkin masih belum terima dengan kekalahan yang pada waktu itu di hutan. Iya, dia udah kalah. Udah kalah dia. Akhirnya datang itu dan nampak banget sama sosok yang semalam. Iya. Karena dia itu nggak bisa mati, Paman Kusto. Jadi bangsa iblis itu kan nggak bisa mati kecuali hari kiamat nanti. Jadi dia walaupun terluka parah, terus kita bisa mengalahkannya, dia tetap hidup. Dia tetap hidup. Tapi aku jadi was-was, Ki. Ya, bisa datang ke rumah saya. Aku takutnya kan ada efek ke anak, apa istri, gitu. Iya ya. Tapi ya, bismillah saja. Mudah-mudahan enggak, Paman Kusto. Dan apa memang karena ada sampeyan di rumah saya terus jadi dia datang gitu ya. Gitu. Takutnya kan ntar ketika jauh dari saya gitu lalu dia datang gitu, Man. Oke. Ini nanti Paman Kusto perlu doa yang untuk menjaga diri Paman Kusto supaya dilindungi oleh Sang Kuasa dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Mending lah ya, istilahnya buat pagar diri, buat jaga-jaga supaya tidak langsung terbawa gitu Paman Kusto. Nah ini sih teka-teki ya, masih itu juga tadi hanya pendapat awal saya, ya kan? Pendapat awal saya seperti itu. Jadi nanti Paman Kusto baca doa yang untuk perlindungan diri. Ya, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati wa min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rob semesta alam dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari segala bentuk kejahatan makhluk-makhluknya. Nah, jadi seluruh makhluk bukan hanya yang ada di bumi ini. Ya, nun sewunya ya. Iya. Takutnya ya mungkin ya aku sih semenjak gabung sama sampean itu sih ya karena ya pengalaman semenjak gabung sama sampean itu pengalaman jadi saya lihat kebesaran Tuhan ya. Betul. Berarti di alam kita itu ada alam lain bergesekan ya. Betul sekali.
Jadi bukan hanya kita saja, tapi ada kehidupan yang lain yang kita itu tidak begitu mengetahuinya. Dan kan semalam kita kan nggak bermaksud mengusik ya, Ki? Ya tidak, kita tidak bermaksud mengusik keberadaan mereka. Jadi panas banget ini, Ki. Dibuka saja. Ya, dengan ini jadi kita bisa melihat kekuasaan Tuhan. Ya, kebesaran Tuhan. Dan mungkin ini hanya sedikit yang baru kita lihat, Paman Gusto. Masih banyak, masih luas yang kita belum mengetahuinya, Paman Gusto. Tapi aku takutnya kayak gitu, Ki. Apa? Kalau nggak ada sampean, terus aku ntar dihantui ya yang seperti semalam itu. Terus dia masuk lagi ke rumah Paman Gusto gitu ya. Takutnya kan efeknya ke anak istri gitu. Nah, kayak gini. Nanti Paman Gusto tasbihnya kan masih ada toh. Nah, itu nanti tasbihnya dibawa, terus Paman Gusto nanti baca ayat kursi di 4 pojokan rumah Paman Gusto. Untuk memagar diri dari makhluk-makhluk seperti ini. Insya Allah dia tidak akan bisa masuk, Paman Gusto. Nah, kalau Paman Gusto was-was dimanapun berada ketika Paman Gusto teringat dengan hal-hal seperti ini, ya doa tadi itu. Ya, mungkin karo lesan itu nggak hafal. Nanti ditulis saja nanti setelah ini. Nanti itu cuma ya bukan cuma. Ya buat keamanan saya lah. Iya. Kalau nggak nggak sama sampean. Iya. Siap. Nanti kita tulis biar Paman Gusto nanti bisa mempelajarinya. Aku sih niatnya ya gabung sama sampean, ya niatnya ya nggak mau mengusik makhluk-makhluk yang selain kita ya. Iya, ya kita ya niatnya nggak ke situ, Paman Gusto. Ya buat pelajaran saya juga sih, bahwa ya memang manusia itu diciptakan berarti yang paling sempurna. Betul. Tapi memang ada makhluk lain ya. Selain manusia. Betul. Manusia. Jadi manusia itu makhluk yang tersempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Ya. Nah, kenapa malaikat disuruh sujud sama Gusti Allah kepada penciptaan manusia, ya kan? Nah, selain malaikat juga ada lagi yang disuruh sujud kepada manusia ketika manusia itu pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam. Tapi mereka bersujudnya bukan karena mengibadahi manusia, bukan, tapi semata-mata itu hanya perintah dari Gusti Allah. Nah, maka mereka itu langsung bersujud karena itu perintah dari Gusti Allah. Nah, kenapa disuruh sujud? Ya karena manusia ini dalam penciptaannya bentuknya yang paling sempurna. Semuanya paling sempurna. Diberi akal, diberi semuanya sempurna, Paman Gusto. Tapi ya nyun sewu, nanti saya ya minta tolong sama sampean ya. Ya di inilah dituntun. Enggak. Apa? Dikasih pagar lah maksudnya. Oh iya, nanti kita sama-sama. Ya namanya orang manusia kan punya rasa was-was ya. Iya, nanti kita bikin sama-sama. Ya, baca ayat kursi di pojokan. Sampean kelayaban ke hutan kayak itu kan buat pengalaman juga. Iya. Nah, kenapa manusia itu paling sempurna? Ya karena kita punya akal, diberi pikiran, diberi perasaan, dan itu tidak ada pada makhluk lain. Nah, tapi ada satu makhluk yang merasa paling sempurna dibanding manusia, yaitu bangsa iblis tadi. Itu iblis merasa lebih sempurna dari manusia penciptaannya. Kan gini ya Pak, memang tadi kan datang ke rumah saya, udah datang, begitu sampean lihat terus dianya lari keluar gitu ya. Itu maksudnya apa gitu? Ya mungkin bukan karena aku sih, bukan karena aku ada di situ terus dia lari keluar gitu. Jadi dia memang mungkin mau
masuk ke rumah Paman Kusto tanpa sepengetahuan kita. Tapi ternyata terlihat oleh kita. Karena apa? Karena Gusti Allah memperlihatkan dia kepada kita. Gitu. Jadi dia kaget. Nah, mungkin dia nggak nyadar kalau dia itu terlihat oleh kita, Paman Kusto. Akhirnya dia langsung kabur, pergi dari sini. Nah, Allahu Akbar. Oke, nanti kita tulis ya doa-doa itu, dan untuk pagar rumah nanti kita sama-sama buat pagarnya. Tapi sebenarnya kalau pagar rumah kita yang paling ampuh adalah pemilik rumah itu sendiri yang memagarinya. Gitu. Karena pemiliknya memagarinya, maka itu lebih istilahnya lebih ampuh lah, lebih mengena, lebih ampuh gitu, karena yang membuat itu si pemilik rumah gitu. Jadi nanti ya kita sama-sama saja. Iya, maksudnya orang, maksudnya orang lagi masih sore. Iya. Kita kan lagi ngobrol. Iya, mau berangkat ini. Iya. Masa disamperin? Astagfirullah. Gitu. Ya. Apa memang sengaja, apa mau niat, apa memang semalam dikalahkan sampean tawanya apa terus? Iya. Apa kayak gitu. Jadi ini seperti pertanyaan yang perlu jawaban ya. Iya. Gitu. Jadi ya ini untuk sementara ininya istilahnya jawabannya yaitu tadi. Jadi dia sepertinya ingin mengajak Paman Kusto menjadi pengikutnya. Nah, tujuannya apa ya? Untuk sementara sih ini untuk membalas kekalahan dia gitu. Tapi berarti semalam dianya itu mengajak saya lewat mimpi berarti ya? Iya, betul. Lewat mimpi. Gitu. Nah, gitu Paman Kusto. Jadi ya itu pendapat sementara saya ya, pendapat sementara saya. Ada kejadian semalam, terus aku mimpi kayak gitu, terus bahkan tadi datang ke rumah saya, aku sih ya bukannya aku nanti jadi takut utawanya ntar enggak gabung sama sampean lagi kayak gitu. Aku tetap pokoknya aku sih orangnya penasaran. Bismillah ya, Bismillah, kita coba untuk berjalan bersama gitu ya. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kedepannya sih mungkin mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Maksudnya udahlah, dia nggak datang lagi, terus pendapat kita juga salah ya, pendapat kita salah, dia masih dendam kepada kita ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan dia sudah tidak datang lagi. Mudah-mudahan besok-besoknya sudah nggak ada makhluk-makhluk seperti ini yang datang ke kita. Mudah-mudahan ya Paman Kusto ya. Iya, yang dimintakan kayak gitu. Iya, oke lah. Yuk, jadi malam ini kita nggak berangkat ini Paman Kusto. Kita istirahat saja lah. Ya, besok saja kita berangkatnya. Jadi ini aku terus banget. Jadi kempringet ya. Oke, sedulur-sedulur, mungkin malam ini kita tidak berangkat ya teman-teman. Malam nggak pakai sendal ini ya. Orang nggak pakai sendal ini lur. Astagfirullahaladzim. Tapi bener-bener nyata ini Paman Kusto. Kita nggak mimpi nih. Halo Akbar. Oke lur, nanti kita buat agar Paman Kusto lebih tenang ya. Ini nanti kita sama-sama buat pagar di rumahnya Paman Kusto. Saya dan Paman Kusto nanti akan bersama-sama membacakan ayat kursi di 4 penjuru pojokan rumah Paman Kusto. Dan pagar ini paling ampuh dibikin oleh pemiliknya sendiri. Gitu sedulur. Ya, jadi pagarnya cukup mudah kelihatannya, hanya membaca ayat kursi di 4 penjuru rumah. Ya teman-teman, membacakan, bukan menuliskan teman-teman. Kalau ditulis di 4 penjuru rumah, tulisannya bukan itu yang dimaksud. Ya, tapi kalau sekiranya kalian nggak hafal, terus tulisannya itu ditempel di 4 pojokan rumah, yang penting dibaca teman-teman. Kan bacaannya yang penting. Ya, bacaannya yang penting. Tapi kalau cuma ditulis nggak dibaca, ya percuma. Mau bikin tulisan berapa ribu pun ya percuma lur. Gitu. Jadi
ditempelin di pojok rumah nggak apa-apa, tapi untuk dibaca selagi kita itu belum hafal itu boleh saja sih, gitu Lur. Yang penting bacaannya teman-teman. Oke Lur, untuk malam ini kita nggak bisa berangkat ini teman-teman, nggak bisa berangkat ke lokasi explore, dan kita sementara nanti untuk menyikapi hal yang barusan terjadi. Terima kasih untuk sedulur semua. Semoga panjenengan semua dilindungi oleh Sang Kuasa dan diberikan umur panjang serta berlimpah rezeki. Saya dan Paman Kusto mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Lur.